Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin Allahumma mujibas sailin. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Ratul Mahwa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmatnya iman Islam serta afiat panjang umur sehingga kita bisa menjalankan sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatil ujma di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin mukarramun, Ustaz Ahmad Yani yang saya muliakan, seluruh jamaah Masjid Ratul Mahwa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita tawakuf ya Ramadan Idul Fitri, hari ini kita kembali bisa menghadiri selesai sholat subuh berjamaah untuk kembali berzikir, bermuhasabah, berdoa, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah sampaikan bahwa insyaallah setelah sekian lama menunggu ya, setelah berbagai peristiwa yang terjadi, Allah berikan hari ini insyaallah, mohon doanya insyaallah tanggal 30 Juni ya, kloter 41, kami istri dan seluruh jamaah menunaikan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan rukun Islam. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan, Amin. kesehatan, Amin. dan dikaruniakan, dan inilah cita-cita kami semua, haji yang mabrur, Amin. hajjah yang mabrurah. Amin. Ya rahimakumullah, haji itu ibadah yang istimewa, yang luar biasa. Ada ibadah qalbiyah, titik tekannya kepada hati. Ada ibadah badaniyah, titik tekannya kepada badan. Ada ibadah maliyah, titik tekannya kepada harta. Ibadah qalbiyah hati, zikir khafi, zikir diam-diam, mendoakan orang lain diam-diam. Itu ibadah hati itu. Kita bisa laksanakan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah dalam posisi apapun, berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah. Di rumah, di jalan, di atas kendaraan motor, mobil, pesawat, dalam kondisi apapun kita bisa berzikir kepada Allah. Ala bizikri tasma'inul qulub, hanya dengan berzikir hatimu menjadi tenang, damai, bahagia. Kenapa? Karena kita mendekati Allah yang maha tenang, yang maha damai. Maka Allah berikan ketenangan, kebahagiaan bagi hamba Allah yang berzikir kepada Allah. Tidak akan stres menghadapi masalah, tidak mumet menghadapi dunia yang sesaat ini, tidak gelisah, tidak resah yang sekarang banyak dialami orang-orang zaman sekarang. Ya, ada yang stres, depresi, bahkan sampai bunuh diri karena urusan ekonomi, karena perut, ya, karena anak, karena istri, karena orang tua, karena politiknya tidak jadi anggota DPR misalnya, caleg gagal, bunuh diri, stres, depresi, bahkan jadi orang gila. Nauzubillah min dzalik. Itu karena apa? Karena memang jauh dari Allah, lupa kepada Allah. Orang hamba Allah yang berzikir itu tenang, bahagia. Apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun, masalah apapun. Pernah mungkin saya cerita,
gagal 3 kali ibadah haji. Tapi itu adalah bagian daripada ketentuan orbit takdirnya Allah. Apapun yang terjadi itu pasti ada hikmah. Ya, pasti ada cara Allah sedang memberikan sejuta hikmah. Alhamdulillah. Nah itu namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang kedua ibadah badaniyah, titik tekannya kepada badan. Sholat, puasa kan badan kan. Ya, kita sholat, ruku, sujud, berdiri, ya, badan fisik. Dan ibadah sholat itu ibadah yang wajib kita lakukan dan tidak ada pengganti dari ibadah sholat. Karena itu Rasulullah mengatakan as-sholatu ibaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau ibadah lain bisa diganti karena ketidakmampuan kita. Puasa tidak mampu karena sakit, menahun, tua, atau karena tidak ada harapan sembuh, diganti dengan fidyah. Ya kan? Zakat tidak mampu, mustahik zakat, berhak menerima zakat. Haji apalagi kalau ini sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan. Tapi sholat ibadah yang tidak tergantikan. Sehat wajib sholat, sakit tetap wajib sholat dalam kondisi sesuai kemampuan. Di rumah wajib sholat, di perjalanan wajib sholat, tidak tergantikan ibadah sholat itu. Lagi lengang, lagi sibuk, wajib tetap sholat. Makanya ada sholat sambil berdiri, sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring, sesuai dengan kemampuan. Manis mastata'tum, sesuai kemampuan. Tapi wajib sholat nggak bisa digantikan dengan fidyah, nggak bisa. Wajib sholat. Makanya as-sholatu ibaduddin. Awwalu ma yuhasabu as-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Sholatnya diterima, seluruh amal ibadah diterima. Sholatnya nggak diterima, seluruh amal ibadahnya nggak diterima. Dan sholat adalah ibadah badan, ibadah fisik, ibadah badannya. Puasa ibadah badan, titik tekannya kepada badan. Kita lapar, kita haus, dari subuh sampai maghrib kita menahan ibadah badannya. Lalu ada ibadah maliyah, titik tekannya kepada harta. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Titik tekannya kepada harta. Uzmin amal sadaqatan tutahhirhum biha. Ambillah harta agar harta itu menjadi bersih lewat zakat yang dikeluarkan. Sedekah, infak, wakaf, ibadah harta. Nah, ibadah harta ini ibadah yang membuat kita menjadi hamba Allah yang soleh sosial. Ada orang rajin sholat tapi belum tentu dia mau berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Karena itu Allah selalu menggandingkan kalimat sholat dengan kalimat zakat. Aqimus sholat wa yutuz zakah. Yuqimunas sholat wa yutunaz zakah. Sholat, zakat tidak terpisahkan. Sholat mewakili ibadah ritual, zakat mewakili ibadah sosial. Dan zakat, infak, sedekah adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Sesuai kemampuan kita. Ada nisab, ada haul, zakat, ada zakat fitrah. Ya. Kemudian ada infak, sedekah, bahkan ada wakaf. Ibadah titik tekannya kepada harta. Ibadah qalbiyah hati, ibadah badaniyah badan, ibadah maliyah harta. Dan istimewanya ibadah haji adalah merangkum semuanya. Di situ ada ibadah hati, niat. Ya kan? Niat harus kuat. Mungkin banyak orang punya harta, kaya, dia ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana dia bisa. Belum tentu dia menginjakkan kakinya ke tanah haram. Kenapa? Enggak punya niat. Ya banyak kan, uangnya triliunan, miliaran, bisa ke Malaysia, ke seluruh dunia bisa dia. Tapi aneh kok enggak pernah ibadah haji dan umrah karena enggak punya niat. Niyatul mu'min khairu min a'mal. Niat orang beriman lebih baik daripada amal. Ada orang enggak punya kemampuan tapi niatnya kuat, Allah berikan jalan untuk melaksanakan ibadah haji.
Makanya ada istilah haji kosasi. Berangkat haji ongkos dikasih gratis. Murabi Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur pengganti almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tahun ini haji. Hampir setiap tahun dia beliau haji. Hajinya kosasi. Haji furoda. Yang kalau haji bisa murah Pak, cuma 75.000 US dollar. Tahun ini daftar, tahun ini berangkat, gampang Pak. Ya, haji. Niat yang kuat. Yang penting niat haji kosasi. Niat yang kuat Pak. Nah, kemudian ada namanya Haji Abidin, berangkat haji atas biaya dinas. Kenapa? Karena dia jadi petugas haji, ya kan? Dokter, mutawi, pembimbing, kayak dia bisa haji. Ya. Nah, itu. Yang ketiga orang Betawi ini, Haji Mansur, berangkat haji halaman digusur Pak. Jual tanah, ya. Ya kan? Ada haji yang dulu zaman Orde Baru, Haji Abu Bakar, berangkat haji atas budi baik Golkar. dulu anak muda ada, karena dia menangin Golkar di kampungnya. Ada lagi Haji Sulam, berangkat haji karena jualan bubur. Itu judul sinetron ya, tapi memang asli itu benar. Ada di Ciputat itu seorang ibu jual nasi uduk bisa menunaikan ibadah haji, dan ini nyata. Kenapa? Niat yang kuat. Berawal dari ketika dia belanja untuk jualan besok nasi uduk. Biasa kita habis sini kan dengan nasi uduk. Belanja ke pasar Ciputat. Gelap-gelap belanjanya kan biasa lah. Kalau orang-orang pasar itu jam 1 jam 2 itu biasa. Ya jam 3 ya kan sebelum subuh tuh udah pasar udah ramai. Kalau saya dakwah ke Gandaria melewati pasar Ciputat jam 2 jam 3 udah ramai Pak. Sama dengan pasar baru. Coba aja. Belanja, kemudian nyebrang, tabrak mobil mewah. Langsung itu orang yang di mobil itu langsung dibawa ke rumah sakit, langsung tanggung jawab, minta maaf, Ibu Haji mohon maaf, saya nggak tahu ada ibu, segala pengobatan rumah sakit saya tanggung semua. Ibu itu ngomong, Bapak saya belum haji, alhamdulillah Bapak tanggung jawab, saya belum haji. Ibu punya cita-cita itu. Iya, dari dulu main haji. Insya Allah tahun ini ibu haji sama saya. Jadi kalau dia antar jamaah pengen haji, ya, habis dari sini pulang nyari jalan, keluar jalan, nyebrang tengah jalan, insya Allah ditabrak mobil, haji enggak, mati ya. Canda ya. Itu namanya kosasi, ongkos dikasih. Min haitsu la yahtasib. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Ada lagi tukang apa namanya tuh kangkung bisa menunaikan ibadah haji. Ya, kenapa bisa begitu Ustaz? Karena dia jual kangkung dan kebun-kebunnya. Lah iyalah Ustaz. Ya itu ibadah haji. Niat ada ibadah qalbi. Nah, ibadah haji merangkum ibadah niat. Yang kedua ibadah badan. Tawaf, sa'i, ya. Melempar jumrah, hukuf di padang Arafah, semuanya fisik. Makanya bolak-balik kita. Sebelum haji ini setahun ini bolak-balik ke puskesmas, kita diperiksa, bahkan harus divaksin 3 kali. Itu wajib tuh Pak. Kalau itu jamaah haji wajib vaksin 3 kali. Ya, Sinovac. Booster Pfizer ya. Kemudian setelah itu kita bikin di Peduli Lindungi, lalu ditranslate menjadi Tawakalna. Jadi kalau mau keluar negeri itu khusus ya, saudaranya Tawakalna. Ya, setelah bikin paspor tentunya. Nah itu bagian daripada kesehatan. Di setiap berapa kali kita diperiksa kesehatan. Bahkan nanti PCR ya sebelum 3 hari mau berangkat. Masya Allah. Fisik, ibadah badannya ibadah fisik. Sampai-sampai pemerintah Saudi pun menetapkan tahun ini 65 tahun ke atas nggak berangkat. Hanya 65 tahun ke bawah. Itulah yang menyebabkan saya tidak mengadakan walimatus safar besar-besar, hanya selamatan kecil aja. Karena tetangga saya, bahkan saudara saya 4 orang kita sama-sama ke puskesmas, sama-sama ikut manasik nggak berangkat.
Karena usianya 66, 67, cuma lihat 1 tahun aja gak bisa berangkat. 4 orang dekat rumah. Ya, kalau kita ngadain walimatus safar, ada besar-besaran rasa-rasanya gimana gitu. Ya Allah, sama-sama. Akhirnya kita selamatan kecil aja. Selamatan kecil, tasyakuran biasa. Ya Allah, itulah dari 200.000 orang yang tahun ini berangkat harusnya hanya diminta 50%, 100.000. Dan seluruh dunia begitu. Makanya jamaah haji tahun ini hanya 1 juta. Gitu. Ya Allah. Ini kan baru kali kemarin 2 tahun kan, setahun 2020 nggak ada kan, hanya warga setempat. 2021 hanya 1.000 orang. 2022 1 juta ditambah. Mudah-mudahan normal besok tahun 2003. Mudah-mudahan ya. Nah, sekarang daftar haji Pak, sekarang Bapak didaftar ke Depok, kalau kota Depok 27 juta. Antrinya waiting list. Ya Allah ya. Tapi itu nggak ada yang mustahil bagi Allah. Misalnya nih, nanti Pemerintah Saudi menetapkan untuk Indonesia tahun ini berangkat 1 juta misalnya. Nah, itu nggak ada yang mustahil. Kalau 1 juta berarti waiting list enggak 27 tahun. Bisa cepat lagi kan? Iya. Nah, itu 500.000 saja. Bisa lebih cepat lagi, nggak sampai puluhan tahun begitu. Ya marhamatullah, ini haji adalah ibadah badaniyah. Lalu ibadah maliyah, mungkin niat kuat, badan sehat, tapi nggak punya uang, mana fulus, susah. Ya kan? Nah, dulu kan saya cerita 3 kali nggak jadi. Pertama tahun 2003, selesai waktu itu ngaji malam Rebo. Murabi almarhum al-maghfurah Ustaz Arifin Saifullah nanti ke rumah. Ada apa bang? Ke rumah tahun 2003. Nah, ini cerita lagi nih. Kegagalan haji beberapa kali itu di antara. Ya, insya Allah tahun ini antum berangkat menunaikan ibadah. Wah, benar bang, ini dia orang yang berangkatkan. Senang banget 2003. Senang banget, baru aktif di Azikro sudah diberikan hadiah menunaikan ibadah haji, gimana nggak senang kan, gratis kosasi. Nah, ini nama bapaknya, ini travelnya, udah ya. Nah, aneh, seminggu 2 minggu kok ini bapak ini kok nggak hubungi saya. Akhirnya saya punya waktu itu nggak ada zaman sekarang, WhatsApp, hanya SMS sama telepon. Saya telepon, Pak maaf Pak, bapak masih kenal dengan saya? Oh ya, saya boleh. Ini Pak, gimana Pak? Itu dulu kan saya salah satu yang diberikan hadiah oleh Bapak untuk menunaikan ibadah haji. Iya, saya lupa hubungi antum Pak Ustaz. Ternyata travel saya KBH itu termasuk salah satu yang dicoret oleh Kemenang. Karena ada masalah. Ya, dulu kan ada tuh likuidasi beberapa travel haji yang bermasalah yang dicoret, gak boleh bisa menunaikan, memberangkatkan ibadah haji. Salah satunya antum jadi udah belum rezeki. Udahlah, lupa kan. Sekitar tahun 2010 ya, Azikro pindah ke Sentul kan. Pindah ke Sentul. Lalu ketika itu almarhum itu dapat hadiah dari seorang kepala daerah, 5 orang berangkat haji. Hadiah untuk almarhum dan keluarganya. Tapi dia bilang begini, maaf, saya udah haji. Keluarga saya udah haji, bolehkah ini hadiah untuk sahabat-sahabat saya? Silakan. Lalu diceritakan tuh ketika pengajian subuh seperti ini, imam, muazzin yang dekat, yang membantu dakwah. Nah, 4 orang sudah tuh, 1 orang siapa tuh? Ketika itu saya ketinggalan, terlambat. Subuhnya agak terlambat karena mungkin perut kan, masalah perut. Nah, di masjid, tapi tetap sholat di masjid. Silakan. Lalu pas saya masuk lagi ngaji itu kayak begini lagi ngaji ya, nah itu tuh Saifullah dari Paru tahun ini berangkat. Bingung saya berangkat apa ini? Antum jadi tamu Allah menunaikan ibadah, senang banget ya Allah. 2010 kita bikin paspor macam-macam tuh ya, paspor meningitis ya biasa dulu tuh masih meningitis dan sebagainya. Seminggu mau berangkat ya, yang memberangkatkan kita 5 orang ditangkap sama KPK.
Lalu ketemu Rabi tadi malam aku, enggak jadi berangkat kita. Ya, tidak jadi berangkat. Kenapa itu yang ditangkap KPK itu? Kalau jadi berangkat berbahaya ya. Ditelusuri uangnya. Dari mana tuh? Belum rezeki. Oke kalau gitu. Ada saudara saya ya, Pak saya. Udahlah, ente sekarang kan ada namanya dana talangan. Waktu itu tuh 2012 2011 apa ya? Awal. Nggak mungkin kan ente nggak punya uang untuk haji dan nunggu orang ngasih pun belum tentu kan ya. Udahlah, nih ikut dana talangan 5 juta, yang penting dapat porsi. Saya pikir kalau dana talangan pertama belum wajib haji. Yang kedua, secara ilmu ekonomi Islam, ya walaupun ada yang mengatakan ini boleh, ya halal menurut Dewan Syariah, tapi rasanya gitu nggak tenang gitu ya. Karena apa? Karena nanti ada sistem bunga, ya kan, kayak namanya dana talangan berarti kan kita bayarnya ke bank beberapa kali karena hutang, ya kan, ya kan. Nah, ini ada unsur ribanya lah. Kalau orang ekonomi syariah tahu, walau lebih saya haji ingin murni lah. Udah nggak usah lah, nggak mau, udah nggak usah. Kakak saya berangkat duluan karena dia daftar dana talangan. Lalu bagaimana? Saya nabung sedikit demi sedikit. Ya, namanya Ustadz. Dari mana? Dari amplop ya, ceramah mana-mana. Kita tabung, istri pinter nabung, kita nabung ke bank syariah mandiri waktu itu. Nabung, alhamdulillah 2012 terkumpul 50 juta. Alhamdulillah kita alihkan ke bank, masih ke bank syariah. Dia tadi alihkan namanya tabungan haji. Ada 2 tabungan yang biasa, lalu dialihkan karena sudah pas untuk porsi haji 2 orang. Alhamdulillah. Oktober 2012 kita dapat porsi, berangkat tahun 2020. Dah tenang. Tahun 2020 kita udah macam-macam, ternyata corona nggak jadi. 2021 nggak jadi lagi. Nah tahun ini alhamdulillah. Mohon doanya, insya Allah 30 Juni saya kloter 41 ya, berangkat dari embarkasi Bekasi jam 18.00 di embarkasi Bekasi 1 malam, kemudian pesawat Saudi Airlines tanggal 1 Juli. Nah itu adanya kok kenapa pas Jumat itu jam 12.25. Ini gimana Saudi Airlines ini ngatur jadwal, berarti nggak bisa sholat Jumat ini. Iya Allah, paling tadi ya terpaksa kita sholat zuhur atau sholat jamaah qashar ya. Tapi bisa aja sih kalau misalnya pesawatnya agak delay jam 1, kita aja sholat Jumat rame-rame bisa jamaah. Paling saya begitu nanti. Saya mengusulkan gitu, paling nggak kita sholat Jumat misalnya kalau ada waktu delay pesawatnya. Tapi kalau pas udah nggak bisa. Dan mudah-mudahan ini saya doa nih, jam Saudi Airlines kok 12.25, aneh ini. Pas hari Jumat 1 Juli. Mohon doanya, mudah-mudahan berangkat pulang selamat, sehat, meraih haji mabrur lagi. Itulah perjuangan. Jadi nggak ada yang mustahil. Kita nabung dikit-dikit. Jadi ada almarhum tetangga saya tuh nanya, dia punya uang, Ustaz saya mau umroh atau haji. Saya bilang haji. Kenapa? Haji wajib, umroh itu sunnah. Ya, haji. Dia daftar, namanya tahun segini berangkat. Allah panggil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di sana itu sudah tercatat sebagai sudah menggugurkan kewajiban, sudah menunaikan ibadah haji. Akhirnya diganti oleh anaknya sekarang. Itu boleh, ahli warisnya boleh dialihkan ke ahli waris. Jadi makanya jamaah di sini harus bertekad. Sabar, kata Rasulullah SAW. Siapa orang yang tidak punya niat haji, dia mati, in kana yahudian aw nasrani, silakan mati dalam keadaan Yahudi atau silakan mati dalam keadaan Nasrani. Nauzubillah. Kita nggak mau. Ya nggak mau begitu. Karena itulah harus punya niat. Niatnya bagaimana? Buktikan dengan nabung saja. Sehari 10.000 misalnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terkumpul, kita daftar, dapat porsi. Berangkat tahun berapa? Wallahu a'lam, itu urusan Allah, urusan pemerintah kita. Yang penting sudah dicatat sebagai jamaah haji. Ya, ini seperti perjuangan 10 tahun, ya, bukan 10 tahun dan 2003, tapi sekarang baru berangkat. Masya Allah, tabarakallah.
sahabat-sahabat saya sudah semua menunaikan haji, tapi ya nggak apa-apa, itu ada hikmahnya. Di balik peristiwa ada hikmahnya. Karena itu kuatkan niat, buktikan niat dengan kita nabung, ya buktikan niat. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kemarin kalau lihat di stasiun TV, tukang jahit menyisihkan selama 11 tahun dia nabung, tahun ini menunaikan ibadah haji. Itu tukang jahit yang penghasilannya cuma 10.000, 20.000, 60.000 sehari, 10.000, 50.000 untuk kehidupan sehari-hari, 10.000 ditabungin. 11 tahun dia nabung, lalu dia daftarkan, dapat porsi, dia tahun ini bisa menunaikan ibadah haji. Ya Allah, itu yang penting, kuat tekadnya, niatnya kuat. Sebab ada orang yang sehari kalau mungkin perokok berat bisa 2 bungkus, 3 bungkus, berapa tuh? Berapa? Bisa lebih 50.000 lah. Kita anggap 20.000 lah. Dia gak ngerokok, diganti nabung, ya diganti untuk nabung haji. Lalu dia bisa store haji, dia bisa menunaikan haji. Pulangnya disebut haji Samsu. Ada dialihkan uangnya untuk haji, misalnya begitu ya. Bukan nggak boleh ngerokok, itu hak bapak kan, silakan. Maksudnya nyisihkan uang untuk haji, niatkan untuk haji, insya Allah. Karena rukun Islam. Nah, rukun Islam itu kan ada 5. Kalau ibadat biarat rumah nih yang terakhir tausiah sebelum zikir ya. Rumah itu pertama pondasi. Pondasi itu apa? Syahadat. Harus kokoh, harus kuat. Ini masjid kalau pondasinya nggak kokoh, rubuh. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, itu nama syahadat. Kemudian masjid ini kan harus ada tiang, rumah harus tiang. Apa itu? Salat. Salatnya pun harus kuat, kokoh. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Kemudian masjid ini, rumah ini harus ada tembok. Apa ini? Puasa. Saum junnatun, dinding. Dinding pun harus kuat. Masjid ini, rumah ini harus ada apa? Harus ada pintu, harus ada jendela, bahkan ada kamar mandi, ada kipas angin. Masya Allah. Apa ini? Zakat. Zakat. Jadi kalau rumah nggak ada pintunya gimana? Nggak ada jendelanya, nggak ada sirkulasi udara, nggak ada kipas angin, nggak ada. Sama kalau orang nggak menentukan zakat begitu, rumah nggak punya pintu. Nah, apa yang terakhir? Atap. Atapnya apa itu? Ini kan biasa kan kalau haji kan identik dengan peci putih, atap. Nah itulah rukun Islam. Jadi sempurna Islam kita. Jadi ibadah haji itu merangkum ibadah hati, qalbiyah, ibadah badaniyah, badan, ibadah maliyah, harta, dan juga ibadah merangkum syahadat, salat, puasa, zakat. Itu ada di dalam ibadah haji. Karena itu mudah-mudahan seluruh jamaah haji tahun ini bisa diberikan kesabaran, kesehatan, haji mabrur, dan yang tertunda, ya saudara-saudara saya juga yang tidak jadi haji, bukan tidak haji, tertunda, ya diberikan kesabaran, insya Allah tahun depan bisa berangkat, dan seluruh jamaah Ratul Ma'wah tahun-tahun berikutnya Ustaz Yani bisa menunaikan ibadah haji, amin ya Allah. Yang berbagi pengalaman supaya kita bersemangat untuk melaksanakan rukun Islam ini, amin. Mari kita berzikir, berpuasa, berdoa, semoga Allah berikan karunia, kenikmatan dalam ibadah, keberkahan dalam hidup, kebahagiaan dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal